oh keren ya dari atas ya ngeliat orang ya daripada ngeliat orang dari bawah gitu. Jadi akhirnya mindsetnya kebalik. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai guys, welcome back to my channel Indonesia Inspirasi dengan tagline menginspirasi dengan karya. So hari ini gue kedatangan. Kak, tolonglah. Salah channel Anda, Kak. Oh iya, salah ya, bukan channel saya ya. Oh iya ya, namanya beda. Oke. Iya. Ya, oke, saya duluan Kak ya. Oh iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Oh gitu, harus dengan karya. Dengan karya seperti itu Kak. Iya, Teman-teman semua, sudah jam 4 teng nih Kak. Waktunya menunggu berbuka puasa. Yeay. Teman-teman pasti sudah tidak sabar nih, tapi ada yang bilang, "Bang, kok video yang baru di-upload enggak ke notif sih?" Ya. Karena teman-teman tidak mengaktifkan tombol lonceng. Nah, makanya teman-teman kalau udah subscribe tuh, tekan tombol lonceng. Harus di push ya. Iya benar. Kuat-kuat gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Alwa. Heboh ya studio ya, seru-seru nih. Menghibur Ini teman-teman kenapa semua. ini ya? Ini kayaknya ini ya rasisme keluar dari rumah ya. Iya, karena kita kan sudah lama Kak ya, Iya. karantina juga ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan 7 hari 15 minggu. Kulit enggak putih. Oh, oke menyindir sekali. Baiklah. Saya juga enggak putih karena Iya. mengikuti karantina seperti itu. Iya, oke. Baik, Kak Alwa seorang womanpreneur, Ya, oke. public speaker. Iya, oke. Dan saya Absen di sini semua. belajar juga ya Kak ya sama Kakak ya. Saya nggak mau ngajarin dia Kok pemirsa. gitu sih? Dia mulai sedih. Oke. Enggak loh, kita tidak boleh sedih Kak. Nah buat teman-teman semua yang selamat menjalankan amal ibadah puasa, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala pastinya Kak ya. Pasti, amin. Semangat Amalnya walaupun kita ditabung karantina. banyak, bener. Walaupun kita karantina, mengikuti himbauan pemerintah, tetap selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Oke Kak Alwa, apa kabar? Baik, selalu semangat dan selalu siap menginspirasi. Pastinya ya. Pastinya, Kak Alwa ya. selalu orang-orang yang menebarkan energi-energi positif. Positif, betul, Ya, harus ya. Tetap ceria. Iya, harus dong. Iya. Walaupun keadaan sekarang lagi mungkin galau. Ada, Oh enggak ya? galau. Iya, Galau karena tuh, saya no. biasa hidup di luar, tiba-tiba harus work from home beberapa bulan ini dan kayaknya anugerah. Benar ya. Akhirnya tahu gitu kalau ada rumah. Sedih ya, selama ini nggak tahu, kadang-kadang lupa alamat kadang. Ya ampun, apa sesuai ting-ting dong. Iya. Oke, berarti Kak Alwa juga mengikuti himbauan ya kemarin ya. Pasti, Tetap pasti. berada di rumah. Nah, Iya, boleh- ini hari ke-34 kita di rumah. Bayangin. Wow, Iya. luar biasa, Karena taat. begitu mau keluar rumah, ada lagi aturan baru, kita naik lagi, pindah lagi. Iya, Jadi sekarang harus stay di rumah lah Ya karena awalnya social distancing sekarang menjadi physical distancing. Iya, betul, Ya kan? betul. Ini karena kita lagi di studio aja Kak ya, mungkin agak Iya. dekatan ya. Awalnya Kita- sekarang kita 1 Iya, kilo mungkin. 1 kilo ya, Iya, satu di benar. timur, satu di barat. Ya. Itu kita ngomongnya pakai Telepati. Kak Alwa, sekarang Iya. aktivitas apa? Aktivitas sekarang seorang public speaker dan womanpreneur, ya. lebih banyak sharing di channel YouTube, Instagram, di Facebook, pastinya menebar manfaat lah ya selama masih bisa. Terus kelas online, banyak banget kelas online dari YouTuber, public Wow. speaking, marketing. Jadi lebih banyak menggunakan digital lah. Iya. Jadi Kalau- anak gaul. Gaul. Gaul, Halo iya. gue gaul. Iya. Tapi ini pas saat pandemi ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya Offline biasanya Offline. ngisi training antar corporate, antar lembaga gitu. Tapi karena sekarang kita tidak boleh berkerumun, iya benar. ya akhirnya beberapa waktu terakhir secara ini kita buy online aja, Iya. buy aplikasi-aplikasi. Tetap kayak produktif Harus. walaupun sistem online. Iya, bahkan dengan work from home sekarang kayaknya lebih apa ya, lebih terdetail ya, karena waktu transportasi nggak ada, Benar. bangun tidur langsung kerja bisa gitu kan, Benar. masih belekan juga bisa. gitu. Jangan dong Kak. Cek dulu. Oh nggak ada, oke. Ya jadi semuanya bisa langsung dikerjakan, bahkan sambil ngeteh waktu Iya, belum Ramadan. iya, Sekarang benar. Ramadan habis sahur malahan lebih awal lagi kan, jadi lebih panjang banget waktu kerjanya. Kalau boleh tahu ada berapa acara yang tercancel nih yang harusnya dilakukan pada bulan kemarin, bulan ini seperti itu. Ada 3 kota, kurang lebih ada 11 ya, 11 jadwal training di 3 Wow. kota, jadi harus di cancel. Ya nggak apa-apa, namanya juga belum rezekinya mungkin. Iya, tapi ya. ini anugerah ya Kak ya. Iya, tapi dengan hadirnya COVID, nah ini kembali lagi ya, COVID ini tantangan atau peluang tergantung Benar, dari mainframe kita iya. ya. Kalau saya sendiri
ketika COVID hadir, orang pada heboh-heboh, panik dan sebagainya. Langkah pertama jangan panik dulu. Ya. Dengan tidak panik, akhirnya kita bisa meng-create sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dengan COVID ini saya sadar, oh saya lebih bisa produktif ya di rumah, bahkan lebih bisa ngerjain project itu lebih dari 3-4 project. Padahal kalau sebelumnya misal ngisi seminar pagi sampai siang di tempat A, nanti lanjut lagi siang sampai sore tempat B, malam break, paling meeting-meeting ngopi-ngopi gitu. Berarti cuman dapat berapa aktivitas dong. Tapi begitu work from home, satu handphone bisa live di sebelah sana, satu laptop bisa di sini, jadi semuanya bisa hai. Ya. Seru. Berarti tinggal kita bagaimana menyikapi ya Kak El ya. Betul. Dan Kak El juga bilang mengatakan kita tidak boleh panik. Iya, jangan waspada panik. harus. Waspada harus. Ya karena pemerintah juga kan saat ini melarang sekali untuk berkerumunan, benar Kak ya? Betul. Walaupun digital tapi tetap bisa berkerumun tapi melalui online. Benar. Ya, berkerumunnya di handphone sama di laptop ya, jadi kayak anak semut gitu rame. Tapi Kak pakai wifi kan? Enggak. Kota. Enggak dong. Pakai kota. Kita pakai salah satu provider yang support asik. Juga ada beberapa teman-teman yang ngeluh kan, apalagi mahasiswa ya Kak ya. Boros ya. Boros apalagi aplikasi Zoom tuh ya, itu luar biasa sekali boros. Ntar ownernya denger loh, ngambek loh ownernya. Disebutin brandnya loh, ntar ownernya denger loh, ngambek ownernya. Tapi delete dari peredaran aplikasi. Jangan dong, tolong dong. Kak kalau boleh tahu nih biasanya ngisi-ngisi seminar itu isinya tentang apa sih? Tentang personal branding, public speaking, personality, marketing, business model, SDM management. Karena kebetulan saya juga certified konsultan bisnis. Dan saat ini menjabat di beberapa organisasi gitu. Salah satunya kayak di Indonesia Marketing Association. Itu kan kumpulan para marketing se-Asia Tenggara. Nah, jadi kerjaannya ngeriset dunia marketing. Dunia bisnis, dunia entrepreneurship. Jadi mau nggak mau harus bisa semua karena marketing jalan, setelah SDM-nya oke. SDM-nya oke, nanti digital kontennya bagaimana. Jadi apa ya? Tidak bisa dipisahkan. Ya, ibarat aku dan kamu. Ya Bang marah loh Kak. Kak ngomong masalah tadi Kakak kan bawa banyak sekali ya, multi talent banget nih. Kalau boleh tahu background Kakak sebenarnya dulunya apa sih? Backgroundnya dulu ya anak orang tua yang tersayang ya. Iya kan? Iya, sebelum jadi kawan apa-apa kita ke muka bumi kan jadi backgroundnya anak orang tua yang tersayang. Kayak yang pertama. Karena gini, kenapa saya bilang begitu? Kalau lahir dengan didikan keluarga yang seperti saya ya, alhamdulillah eksploratif. Anaknya mau apa diarahin, disupport, jadinya begini. Tapi kalau seperti inilah wujudnya ya. agak melecar gitu ya, kata orang Melayu. Tapi kalau misalnya anak lahir di satu keluarga yang dikit-dikit dia mau explore, jangan. Ntar jadi introvert. Nah ke depan jadinya bakalan beda. Makanya kalau ditanya latar belakang pertama, saya ini siapa? Saya adalah anak dari keluarga yang paling disayang. Jadi cucu perempuan pertama dari keluarga besar. Jadi akhirnya seluruh kasih sayang loh jinawi dari A sampai Z itu terlimpah ya. Makanya bentuknya begini gitu. Jadi terlalu nyaman, terlalu bahagia, semuanya diturutin. Akhirnya semuanya tereksplor. Nah seiring berjalannya waktu, sekolah seperti biasa. Kemudian kuliahnya malah jurusan kimia sama IT. Jadi kimia nanti kita buat bom bareng ya. Jangan dong. Kalau pengen, siapa tahu ada lagi broken heart nggak? Untuk saat ini belum. Oke, alhamdulillah. Kalau saya mah biasa broken heart meledak-ledak aja. Itu serem banget itu. Karena basicnya kimia gitu ya. Atau kalau misalnya broken heart lagi karena basic kuliah kedua saya adalah IT, saya hacker. Saya hacker gitu ya. Jadi dua-duanya serem ya. Nah daripada saya main di serem-serem, akhirnya saya pindah kuadran. Jadi pembicara, jadi pengusaha. Nah yang saya dalami ya tadi bisnis model di bidang marketing, SDM management, public speaking, personality, personal brand itu sebenarnya kalau dilihat banyak, tapi dia tuh satu mencakup, rumah, satu bagian. Ibarat pohon ada ranting-rantingnya kayak gitu. Jadi saya masih linear kok. Saya belum belajar nyanyi belum. Sihir mungkin belum. Sihir belum. Serem kali. Saya belum pernah belajar. Saya bisa masak paling makanan rumahan, tapi belum bisa menjadi pengusaha kuliner. Jadi belum sekolah kuliner. Kan jadinya beda cabang kalau udah gitu. Tapi kalau Kak Alwa sendiri dari umur kapan sih sudah terlintas ingin jadi public speaker? 4 tahun. 4 tahun yang lalu? Dari umur 4 tahun. Serius? Iya. Itu udah bisa itu? Merepe. Merepe. Bisa. Jangan luar biasa sekali. Nah kenapa? Jadi ini mungkin tidak masuk akal ya. Tapi dari umur 3 tahun setengah, saya di setiap ada event MTQ, kebetulan Bapak kan basicnya di LPTQ ya. Nah, Papa saya bilang, kamu suka apa? Kebetulan saya dulu suka coklat A gitu, ada brandnya A kan. Jadi kamu dapat ini kalau naik panggung.
Oke. Nah, jadi papa saya selalu suruh saya naik panggung walaupun cuma baca Al-Fatihah, walaupun cuma nyanyi-nyanyi enggak jelas gitu. Yeah. Tapi yang penting ya itulah papa saya demi sekedar sebuah coklat ya. Jadi dikasihlah momen. Jadi umur 3 tahun lebih sampai umur 4 tahun saya akhirnya terbiasa. Nah, pas umur 4 tahun dulu ada Dunia Dalam Berita jam 9 malam. Oh, bukan umur saya. Iya, bukan umur saya. Kamu gak ketemu lagi Dunia Dalam Berita ya? Enggak, belum. Iya, belum tahu nah. itu. Oh, kasihan banget ya dia jadul. Kasihan gue yang jadul. Oke, jadi di Dunia Dalam Berita itu ada kan pembawa berita kan kayak cakep banget ya, pemirsa gitu terus kayak itu di TVRI Kak? Iya, TVRI lah, mana ada TV lain dulu. Oh iya sih. Dari hitam putih lagi. Nah, jadi pas lihat terus saya bilang mama saya, "Ma itu kok cakep ya." Ayo udah itu makanya kalau ini harus ngomong-ngomong di panggung biar pede gitu. Jadi akhirnya saya sering ngeliatin kakak itu. Lama-lama saya belajar. Gimana sih caranya, dan seiring berjalannya waktu juga setiap MTQ suruh nampil, setiap debat suruh nampil, apapun event yang berbau panggung dan stage, pasti saya explore diri maksimal. Nah, hingga menentukan diri pengen jadi public speaker, benar-benar konsen di public speaking dan bisnis itu di umur kurang lebih 14-15 tahun lah. Wow, remaja sekali Kak ya. Iya, karena dulu kurang kerjaan. Ya karena saya bukan anak populer waktu SMA. Dulu kan emang ada zaman-zaman cocok populer, cocok populer gitu ya. Jadi begitu masuk sekolah, saya bukan anak populer, ya malum lah ya, agak eksotis gini seperti Rihanna ya. Agak kepedean pula gitu ya. Iya, karena tidak terlalu cantik, tidak terlalu menarik. Jadi kayak di sekolah itu bukan menjadi orang yang populer. Pulang sekolah diajak jalan-jalan keduluan ke kafe, bukan ke mall ya. Dulu kalau pulang dari sekolah pasti ke kafe gitu, paling keren gitu, ngopi gitu kan. Jadi saya memilih untuk concern di bidang-bidang yang orang lain tidak concern. Ya, jadi start di situ. Dan akhirnya saya punya lembaga Borneo Talent Indonesia ini di 2011. Oke. Gitu. Boleh nanti kita tanya ya. Boleh nanti kita tanya masalah Borneo Talent Indonesia. Tapi Kak, lihatnya ke sini sih. Ya kan tulisannya. Kak, sedikit dong Kak. Mungkin pada saat umur 15 tahun sudah ingin memasuki dunia ini, dunia public speaker. Oke, dunia ini. Iya kan? Maksudnya dari pada saat usia itu tuh apakah merasakan nervous gak sih pada saat itu? Atau sudah terlatih dari umur 4 tahun nih, sudah mulai terbiasa, mental sudah dibuat sehingga pada 15 tahun enjoy seperti itu? Sebenarnya itu kecelakaan ya. Kecelakaan karena bukan kecelakaan yang serem ya. Tapi waktu itu saya pulang dari satu lomba debat, terus kita tuh juara gitu. Serius debat? Lomba debat. Debat bahasa Inggris. Nah, jadi datang pas waktu itu menang. Jadi diwawancara terus disuruh kasih speech. Saya bilang, "Saya ini ngomong apa, Bu?" Jadi kayak gitu kan. Jadi saya cuma ingat aja selama ini saya pernah naik panggung begini. Ya kata ibunya, "Udah ngomong aja deh apa yang kamu pengen ngomong, kasih motivasi nih ke adik-adik." Waktu itu kelas 3 SMP, jadi suruh ngasih statement ke adik-adik biar pada mau gitu kan, jadi ikut-ikut lomba debat gitu. Akhirnya saya ngomong, pas ngomongnya itu memang 20 menit sebelum nampil, jadi nggak dikasih tahu dari awal, dari pagi masuk kelas gitu. Jadi 20 menit sebelum nampil saya ngomong ya apa yang saya bisa. Nah pas saya ngomong kok saya gemetarannya cuma 5 menit ya, kok kayaknya seneng. Terus saya kayak ketawa gitu ngeliat teman-teman saya yang masih aneh-aneh banget waktu itu ya. Jadi pas ngeliat mereka tuh kayak, oh keren ya dari atas ya ngeliat orang ya daripada ngeliat orang dari bawah gitu. Jadi akhirnya mindsetnya kebalik. Malahan kalau orang kan naik panggung, oh kok ramai ya yang ngeliat saya, beda ya. Mungkin karena udah genrenya saya atau talentnya begitu. Pas naik ke panggung, kok kayaknya mereka kecil-kecil ya. Kenapa saya takut kok ini? Akhirnya udah saya lancar aja ngomong. Nah di situ mulai diliput media, mulai masuk koran, mulai diajak talk show di radio. Nah jadi akhirnya terjun juga jam terbang banyak ya. Jadi broadcasting radio. Jadi mulainya dari karir-karir yang nggak sengaja begitu gitu. Ya udah sampai sekarang. Nih sampai hari ini kita lagi. Mungkin Kak kan teman-teman juga nih tips nih buat teman-teman yang ingin sedikit mengurangi rasa nervous, karena nervous itu manusiawi Kak ya. Iya, ada satu orang yang tidak nervous di muka bumi, orang gila. Iya juga sih. Jadi kalau Tuhan ya berdoa hati-hati ya. Mumpung Ramadan berdoa hati-hati. Tuhan hilangkanlah nervous dari diri saya. Tuhan hilangkan. Tetapi masalahnya kita pindah berbeda jadi orang lain. Iya benar, sama orang mati. Iya benar ya. Karena enggak nervous. Boleh dong Kak sedikit cerita tips teman-teman agar mengurangi rasa nervous versinya Kak Alwa. Versi aku ya. Oke guys, kalau kalian hari ini nervous, perut rasa kram, keringat dingin, minum. Bukan. Kita kan suruh tips ya kan benar ya. Benar. Dia kan kasih
sih gejalanya dulu. Oke, betul. Kan gini, semua orang nervous tuh beda-beda. Ya. Ada yang cuman kram perut, ada yang Kaki cuman keringat gemetar. dingin, kaki gemetar, ada Tangan. nih tangannya tiba-tiba keringetan, Iya, ada yang benar. sesak, Iya. ada blank, Ya, banyak betul. banget. Ada yang Banyak. tiba-tiba gitu. Toh. Nah, untung nih nggak banget ya. Jadi ngomong terus dari tadi dia ya. Oke, jadi tips yang pertama, Ya. atur pola nafas. Inhale, Berapa lama tahannya? keluarkan, exhale. Oke, inhale, exhale. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, 2. bangun anchor namanya. Oke. Nah, anchor itu adalah aura positif yang kita punya. Oh, bukan yang angker. Bukan seram. anchor. Oke. Itu di tangga sebelah. Katanya lagi bunyi-bunyi. Itu maklum Kak, studio kita di tengah-tengah alam. Iya, bagus. Di kiri Ya. hutan, di kanan lautan, Iya, di di depan depan gunung. gunungan. Nah, Itu kan sama kan di depan gunung. Nah. Oke Kak. Ya, yang kedua bangun Anchor. anchor. Jadi anchor itu bisa dengan membayangkan tempat yang paling enak, Mm-mm. dengan mencium parfum yang paling kita suka, Oke. dengan mendengarkan lagu yang paling buat kita rileks. Oke. Nah, lakukan 3 hal itu. Mm-mm. Nah, ada sih yang keempat, membawa barang yang paling kita suka, tapi selama barangnya tuh kecil. Mm-mm. Tapi kalau saya pernah punya teman waktu itu dia kalau siaran radio dia grogi banget. Ya. Dia cuma bisa tidak grogi kalau megang kepala Spiderman. Aduh. Nah, itu gede. Gede banget. Jadi setiap dia siaran dia pegang. Saya Ya bilang, ampun. "Bang, itu serius. Ntar kalau ngisi seminar itu dibawa." Itulah aku belajang lepaskan nih kata dia kalau dia sih ya. Begitu dia mixernya bilang, "Oke, 3 2 1 mic mixer," dia langsung pegang. "Assalamualaikum." Ya ampun. Kasihan banget kepala Spiderman. Ya, tapi itu benar, itu Oke. bisa. Nah, makanya kalau misalnya kita pengen jadi public speaker, biasanya mic itu Mm-mm. menjadi tempat penyaluran anti grogi sama pen. Pernah ya. nggak ngeliat pointer, pen orang sering pegang bahkan digerak-gerakin atau malah diketek-ketek. Nah, itu untuk Ya. membuang dia menjadi rileks. Mm-mm. Nah, langkah berikutnya adalah pahami materi. Betul. Jangan membawa materi yang tidak kita bisa. Ya. Nanti pasti langsung grogi, langsung Ngeblank down. juga Iya, ya. ngeblank. Yang terakhir, kalau ngomong di panggung jangan ngelihat mata. Ntar jatuhnya ke hati. Waduh, bahaya itu. Tapi lihat area sini ya. Ini serius. Jadi kebanyakan orang salah kaprah ketika jadi public speaker. Gue harus lihat matanya nih. Enggak. Jadi teorinya itu harus dilihat area jidat atau area bahu. Supaya Kak Agar kita tidak benar-benar keep contact. Oke. Kalau kita keep contact, bayangin saya keep contact sama kamu terus Ya. kamu gini. Enak nggak? Dia baper dong. Ya Ya. Allah, gue dinyinyirin Ayo, say bener. gitu. Atau tiba-tiba gini. Ya Allah, gue disukain. Kan baper jadi nggak Iya. konsen gitu. Dan grogi juga pasti Grogi kan. juga pastinya Iya, gitu. benar-benar juga. Kalau minum sih kadang orang kan kalau biar nggak grogi minum katanya itu saya tidak terlalu rekomen karena kalau kita kembung jadinya begah juga nggak nyaman gitu. Jadi Kalau itu tips-tips simpel. mulai untuk mengatakan sesuatu, itu kan biasa kan kita ada artikulasi yang kurang jelas seperti itu. oke. Itu bagaimana kalau tips dari Kak Alwa sendiri? Oke, latihan A, I, U, E, O setiap 4:30 subuh. Oke. Bukan Oh, ada setiap hari. jamnya Ada ya? Oh, oke. Kenapa 4:30 subuh? Karena saat itu otot semua pada kondisi rileks. Jadi performa otot kita bisa pada kondisi maksimal. Oke. Terus kalau misalnya udah jam 12 kita gini pasti nggak muat. Oke. Kalau jam 4:30 pasti Oh. beda sih. Karena saya udah terbiasa, jadinya muat. Dan ukuran mulut kita tuh harus segini 4 jari. 4 jari. Ya A, Oke. I, U, E. Oh malu dia. Iya Harus dong. praktekin A. Gitu. Nah kadang orangnya artikulasinya kurang jelas pasti gini. Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali bertemu. Kan kecil banget coba. Hai pemirsa. Jadi ini juga mempengaruhi keluarnya suara, intonasi juga. Gitu. Kalau itu Kak makan permen karet ngunyah-ngunyah kan? Saya nggak rekomen sih Iya itu ya. sih. Selain bisa nambah kadar gula, bisa stroke ini. Ada juga informasi beberapa teman kan biar apa sih kayak senam wajah gitu Iya, kan. Jadi kayak konsumsi permen karet. Saya makan tuh waktu itu satu hari berapa kali atau amandel. Makanya. Karena permen karet kan ada kualitas. Iya. Kecuali yang mungkin agak brandnya high ya. Nah. Mungkin safety gitu. Karena saya juga dulu pernah tuh dapat info yang bom-bom karet yang bulat-bulat warna-warna. Yang dalam toples-toples. toples. Iya. Budak-budak gak rumput. Iya. Jadi makan itu tahu-taunya tuh kan nggak nyaman gitu. Terus kualitasnya kan kecil. Kalau misalnya mau makan permen karet yang gamnya agak gede. Oke. Kan agak jumlahnya banyak Iya. dalam mulut. Kalau gamnya terlalu kecil malah nggak bisa nge-trigger otot. Oke. Gitu. Nah, Iya. sama mulai sekarang kalau pengen jadi public speaker, pola makan diatur. Pola makan artian cara mengunyah, cara waktu manner duduk itu mengaruh. Oke. Kalau kita Contohin, kebiasa Kak, gini, contohin, Kak. gini, Heeh. otot perut ketekuk. Oke. Ini udah mulut nih nggak dikontrol, nggak punya kebiasaan yang Iya, bagus. benar. Jadi pas ngomong juga bakalan ngaruh. Harusnya. Tapi kalau misalnya kita duduk manner yang bagus Oke, nih si tegak contoh, ya. Kak, ya. Ya contoh tegak Tegak. seperti ini terus kita makan. Makan. Ini pas buka mulut benar-benar
Bener-bener dikunyah 1, 2, 3. Jadi otot mulut juga kebiasaan. Iya, karena kalau pernah nggak lihat orang ngomong belibet? Iya, pernah. Assalamualaikum. Karena dia selama makan atau minum atau ngemil atau apa nggak diatur kontrol dirinya. Dan itu kalau untuk perempuan juga ngaruh buat anti kerut. Nah, tebak usia saya. Asik. Komen di bawah ini. Komen di bawah akan ini. mendapatkan sesuatu dari Kak Alwa. Benar. Jangan enggak nanti di DM. Ya, benar. DM ya. Kak, ngomongin masalah personal branding. Oke. Kakak, Nah, ini penting. Ini kan membicarakan personal branding. Sepenting apakah personal branding itu menurut Kak Alwa? Sangat seperti nyawa. Nyawa, oke. Iya, kita nih punya nyawa. Nyawa, benar. Tapi kalau nggak punya personal branding, rohnya tuh jadinya kurang. Gitu. Jadi roh sama nyawa tuh harus temenan kan. Kita punya nama saya Alwa. Tapi kalau saya tidak punya roh, yaitu personal branding saya tadi, orang nggak bakalan tahu saya itu siapa. Benar. Contoh Najwa. Najwa siapa dulu? Orang ketika ada orang bilang, siapa yang paling kamu ingat ketika saya bilang Najwa? Udah nggak usah ditanya, pasti Najwa Shihab, selesai gitu. Nah itulah namanya roh dan nafasnya kita gitu. Jadi personal branding ini membuat kita menjadi punya power. Nah kalau misalnya dilihat di Instagram saya kemana-mana pasti black and white. Sekarang ya. Sekarang juga. Iya, akhirnya menyesuaikan kita dan meja juga gitu, mendukung ya. Benar. Nah jadi black and white itu udah menjadi identity. Jadi kalau ketemu Mbak Alwa nggak pakai baju hitam putih, mungkin dia lagi ada request tersendiri gitu. Tapi kalau dari saya sendiri pasti black and white. Yang pertama, yang kedua. Sekarang paling enak banget ngebangun sosial media. Apa yang kamu sering posting di Instagram atau di Facebook atau di YouTube itu akan menjadi identity. Nah kalau saya ngupload foto, jarang banget foto selfie itu bisa 100-200 foto baru ada satu foto selfie gitu. Nah yang saya upload apa? Foto lagi berada di mana plus quote. Nah jadi kalau orang pengen punya quote, ya udah gue seluncur deh di Instagramnya Mbak Alwa. Nah hal-hal yang seperti itu gitu. Terus kalau mau tanya bisnis kayak tadi, saya lagi grogi nih mau tanya siapa, ya udah kontak Mbak Alwa. Jadi akhirnya terbangun satu brainstorming di alam bawah sadar kita bahwa si A sama dengan ini kayak gitu. Kalau cara sederhana nih Kak buat membangun personal branding itu gimana sih Kak? Oke, pertama perbaiki profil sosmed untuk masa kini. Fit ya Instagram. Bukan hanya fit, WA. WA profil, Facebook profil itu harus make sure. Harus matching. Warnanya, captionnya, semuanya harus gitu. Terus yang kedua, kalau semua sosial medianya udah rapi, mulai perbaiki angle fotonya. Iya, gitu ya. Iya, setelah perbaiki angle foto, bajunya jangan sembarangan. Iya, walaupun orang bilang ini pencitraan, memang. Kita pencitraan. Iya, kita pencitraan. Karena gini teman-teman, jangan mau, apalagi zaman digital ya. Ini betul. PR banget buat kaula muda siapapun yang sedang nonton channel ini, jangan mau ditelanjangi sama dunia digital. Destroy, ya. Kalau kamu bilang, oh Mbak lo kok ngajarin pencitraan, penting guys. Kita ini adalah agent of change. Jadi kalau kita nularin, gua lagi numbuk sama belacan, yoga, gue semua di share di muka bumi ini, kira-kira orang error nggak nengok kita? Benar. Ya lah ngapa ini kata dia, semua dikojukan gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa membagi part kita, membedakan dunia kita ya, dunia kita ada dunia pribadi. Ada dunia keluarga, ada dunia digital, ada dunia karir. Nah, tidak juga semua karir kita harus kita post di dunia digital. Tidak juga hal pribadi kita harus di-post di dunia digital. Tapi dunia digital adalah perpanjang tanganan kita untuk mengkampen hal positif ke orang lain. Luar biasa. Nah, jadi makanya personal branding itu penting. Emang Mbak Lo nggak pernah menderita? Saya pernah dapat DM begitu. Serius Kak? Iya. Jadi saya pernah banget. Netizen ya, nakal ya. Mbak Lo nggak pernah ngelakuin salah kah? Nggak pernah ngelakuin nggak pernah capek kah? Nggak pernah sedih kah? Kok kayak bahagia terus uploadannya? Sedih saya, kesalahan saya, dosa saya yang punya. Anda tak perlu tahu, Anda cukup tahu saya menebarkan hal yang positif yang saya bisa. Selesai. Itu seperti itu kayak dinamika public figure. Orang taunya kita bahagia, terus kan harus bahagia. Kita sedang mengalami sesuatu ya teman-teman tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu dan itu akhirnya terefek loh. Jadi jangan sampai kebalik ya. Dunia pribadi kita mengefek ke dunia sosial. Contoh, kita lagi tengkarnya sama orang tua. Kita posting di sosial media. Apalah orang tua tak pandai ngoti, anak muda tak gaul mang zaman dulu. Itu negatif. Coba dibalik. Saya lagi posting nih quote, bahagiakanlah orang tuamu pertama sebelum orang lain. Balik rumah kena hajar. Kau nih tak balik-balik rumah isi seminar ya, terus macam mana misalnya. Tapi karena barusan saya posting quote dan figuritas saya dipertanyakan di luar, karena saya nyikapin orang tua siapa?
maaf ya, saya pulangnya telat. Coba kalau nggak posting tadi, akhirnya apa? Ya, mama emang mau tahu kita ini capek tau nggak? Nah, Benar. realita sama fakta akhirnya beda. Iya. Tapi karena kita di sosial media pengen ngasih image positif ke orang lain, PR dong sebagai public figure. Masa iya nggak begitu di dunia nyata? Akhirnya ikut. Iya, Cara nyikapin orang tua, cara nyikapin masalah itu yang membuat kita lebih dewasa. Betul. penting banget itu ya Penting teman-teman ya. banget kudu. Iya. Dan pencitraan ya, kita apa ya, pencitraan yang positif pastinya Yes, Kak ya. pencitraan yang positif. Karena ya. itu penting sekali buat seseorang buat yang nge-trigger diri sih, Iya. buat nge-prem diri biar punya prinsip hidup. dari kecil walaupun belum bisa berbicara seperti itu, tapi kita tetap harus komunikasi. Komunikatif, yes. Oke. Itu kuncinya. Jadi dari dia dalam perut, dari dia bayi, dari dia gede itu komunikatif.